SMA. Dan gue jadi guru honorer di kampung halaman nyokap. Gue sesekali balik ke Pekanbaru untuk sekedar nongkrong sama teman-teman gue. Tapi bokap selalu minta gaji gue yang cuma cukup buat hidup gue sendiri. Ya, gue tetap kasih sih walaupun gak banyak. Gue sayang itu sama bokap, karena waktu kecil gue deket banget sama dia. Sekarang gue mutusin untuk kuliah, dan udah semester 7 yang mesti fokus dengan tugas akhir. Jadi gue mutusin untuk resign dan fokus buat kuliah. Bokap sekarang udah nikah lagi untuk yang ketiga kalinya. Hubungan gue sama bokap gak sedekat dulu. Kami jarang ketemu, bahkan rumah kami jauh walaupun masih satu kota. Abang dan kakak gue udah pada nikah. Dan sekarang gue tinggal sendirian di rumah yang penuh trauma ini. Setiap malam gue nangis meratapi hidup gue yang tiba-tiba berubah drastis. Gue masih gak nyangka, anak bungsu yang dulu dari kecil disayang, dimanja, sekarang tiba-tiba harus mandiri tanpa ada satupun keluarga yang menemani gue di sini. Sekarang gue jadi orang yang kasar, minim empati, gak bisa dikasih arahan, dan jadi orang yang seenaknya. Hidup gue penuh dengan trauma yang masih membekas. Gue konsul ke psikiater. Ternyata gue kena penyakit psikis dan keluarga gak ada yang tahu soal ini. Tapi sekarang gue bersyukur punya pacar yang selalu sabar dan ngertiin gue. Dia tahu perubahan mood gue yang kadang gak terkontrol, tapi selalu ada buat gue. Meski begitu, gue sadar kalau gue harus sembuh dari trauma yang terus menghantui. Gue mau kembali jadi diri gue yang dulu. Anak yang ceria, punya empati ke orang lain, dan gak mudah kebawa emosi. Tapi jujur, itu bukan hal yang mudah. Gue gak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi gue bertekad untuk terus bertahan dan belajar mengatasi luka ini. Satu langkah kecil demi masa depan gue. Sampai di sini akhir kisah hidup gue yang warna-warni kayak tembok PAUD. Gue pamit dulu ya. Bye!